Paradoks keuangan. Setelah membahas banyak tips mengatur keuangan, investasi, dan mindset keuangan, kali ini kita bakal bahas tentang paradoks keuangan yang bikin sedikit berpikir soal cara kerja uang dari dua sisi. Paradoks pertama, makin kaya makin sulit merasa cukup. Saat belum punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, beberapa dari kita mungkin berpikir definisi cukup adalah punya uang yang banyak atau jadi kaya. Ada juga yang berpikir punya uang banyak bisa bikin bahagia. Tapi ternyata pemikiran ini kurang valid. Manusia cenderung punya keinginan untuk mengubah gaya hidupnya sesuai pendapatan. Semakin tinggi pendapatannya, maka gaya hidupnya akan semakin tinggi juga. Selalu ada hal yang diinginkan, entah untuk mencapai sesuatu atau membuktikan sesuatu. Misalnya, udah punya rumah, pengen beli motor. Udah punya motor, pengen beli mobil. Udah punya mobil, pengen punya banyak uang untuk liburan ke luar negeri. Akan selalu ada target baru yang ingin dipenuhi, karena itu semakin kaya maka semakin sulit merasa cukup. Paradoks kedua, menabung bikin pertumbuhan ekonomi terhambat. Sebenarnya menabung itu baik, tapi kalau semua orang menabung, situasinya jadi sulit, terutama saat resesi. Resesi bikin uang jadi kurang bernilai. Anggap saja resesi sedang terjadi lalu mayoritas orang berusaha mengelola keuangannya untuk bertahan hidup. Saat semua orang berhemat, maka daya beli akan menurun, penjualan menurun, angka produksi menurun, perputaran uang menurun, PHK terjadi. Di situasi ini, kestabilan ekonomi bakal makin sulit pulih. Ironis memang, di kondisi tertentu, upaya menyusun keuangan justru jadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Paradoks ketiga, pinjaman bank lebih mudah cair untuk nasabah yang tidak membutuhkan. Paradoks ini dibahas dalam teori credit rationing. Bank lebih memprioritaskan pinjaman pada orang yang tidak membutuhkan ketimbang yang membutuhkan. Kenapa? Karena potensi gagal bayarnya lebih kecil. Orang yang nggak butuh pinjaman biasanya punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Untuk itu, bank lebih mengutamakan nasabah yang tidak butuh pinjaman ketimbang nasabah yang butuh pinjaman. Paradoks keempat, makin besar keuntungannya, makin besar resikonya. Dalam dunia investasi ada namanya risk-return trade-off, yang intinya semakin besar keuntungan investasi yang dipilih, maka resiko kehilangannya akan semakin besar juga. Jenis investasi yang masuk kategori ini ada saham startup dan kripto. Untuk pemula lebih baik pilih yang aman dulu seperti obligasi pemerintah, karena pendapatan dan resiko kehilangannya berbanding lurus. Paradoks kelima, menghindari resiko justru mengundang resiko. Namanya fenomena moral hazard. Biasanya terjadi pada orang-orang yang merasa aman karena sudah memilih langkah menghindari resiko. Langkah yang dipilih biasanya dalam bentuk asuransi, bisa sebagai perlindungan aset, properti, kendaraan, dan diri sendiri. Orang yang udah memiliki asuransi biasanya bertindak gegabah karena merasa aman. Ada keyakinan seandainya terjadi sesuatu, pasti bakal ditanggung. Contoh nyatanya, pengendara yang sengaja ngebut-kebutan atau mengemudi asal-asalan karena sudah punya asuransi. Ini paradoks karena ternyata tujuan untuk menggunakan asuransi sebagai keputusan menghindari resiko justru malah bikin resiko itu muncul. Paradoks terakhir, hemat sekarang, boros kemudian. Ini merupakan keputusan hemat yang salah dan sering dilakukan manusia. Sengaja beli barang yang murah karena ingin berhemat, tapi ternyata malah cepat rusak dan harus ganti baru lagi. Akar kebiasaan konsumtif yang bikin anggaran jadi koyak. Contoh lainnya, saat mengalami sakit, beberapa orang biasanya malas berobat karena sayang kalau uangnya kepake. Merasa masih mampu menahan sakitnya, tapi juga nggak ada langkah perawatan untuk mencegah masalah yang sama terulang lagi. Akibatnya, sakit yang awalnya hanya gejala dan bisa dicegah malah merembet kemana-mana. Semakin banyak anggota tubuh yang sakit, maka akan semakin besar ongkos berobat yang perlu dibayarkan. Masalah ini jadi paradoks di kehidupan sehari-hari karena niat mau berhemat malah berujung lebih boros akibat keputusan yang salah. Keenam, paradoks ini menunjukkan bahwa tidak ada keputusan yang 100% baik atau tanpa celah. Selalu ada dualitas untuk segala sesuatu, apalagi soal uang yang keberadaannya bisa mempengaruhi banyak hal. Mulai dari perilaku manusia, cara berpikir, keputusan, lingkungan, dan ekonomi global. Mengelola keuangan memang menguntungkan bagi finansial, tapi sampai batas mana pengelolaan uang ini bisa memberikan manfaat, tidak merusak arus perputaran uang, tidak mengintimidasi pihak lain, dan tidak menimbulkan kerugian.
Coba share pengalaman kamu dong, ada nggak paradoks yang sudah kamu alami sendiri? Atau gimana sih menentukan batasan yang jelas agar paradoks ini tidak jadi bumerang bagi diri sendiri? Tulis di kolom komen ya.